Tuhan, sucikanlah diriku, dan terima kasih rahmat baptisanmu dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baru masuk ke gereja. Ada yang lebih sederhana, Tuhan sucikanlah pikiranku, mulutku, dan hatiku. Ada yang agak panjang dikit, ini yang dilambangkan dengan roti dan anggur. Nah, jadi roti dan anggur seringkali kan disalah artikan. Semua umat Katolik bertanya roti dan anggur dalam Ekaristi lambang apa? Tubuh dan darah Kristus. Itu kurang tepat sumbernya. Kalau kita pulang dari Ekaristi, kita nggak perlu lagi mencelupkan jari di air suci. Iya, masih banyak banget ya, karena pulang kita sudah dikuduskan oleh Tuhan, sudah diutus. Maka disebut misa. Misa itu artinya pergilah kamu diutus. Dalam Ekaristi kita berjumpa secara langsung dengan Tuhan. Ada 4 kehadiran Tuhan dalam Ekaristi itu. 4 kehadiran. Ya. Wow. Itu kan mengingatkan kita akan kematian kita. Yesus kapan saja, di mana saja akan datang menjemput kita. Tapi kita nggak perlu khawatir dijemput oleh Tuhan Yesus, kita akan dipindahkan ke dalam perjamuan kudus di surga. Podcast Trabel. Halo, shalom Sobat Trabel. Kembali lagi nih di Podcast Trabel. Setelah sekian lama ya, Podcast Trabel udah nggak upload video lagi. Puji Tuhan kita ketemu lagi bersama saya Kalista dan rekan saya. Dan aku Legita. Nah, pada hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang akan mengisi podcast kita pada hari ini, yaitu Pak Widi. Pak Widi ini adalah seorang guru agama dari SMP Strada Budi Luhur, dan juga beliau merupakan seorang katekis dari Gereja Santo Albertus Paroki Harapan Indah. Selamat datang Pak Widi. Terima kasih. Gimana kabarnya? Baik, luar biasa. Luar biasa ya. Nah Pak, di podcast kali ini kita akan membahas mengenai tentang tata cara peribadatan dan juga makna liturgi Ekaristi, khususnya buat teman-teman remaja nih, anak-anak OMK. Mungkin kita langsung mulai di tata cara ibadatnya kali ya, Ta? Karena kan ini awal-awal, yang paling struggle nih biasanya. Bener-bener. Nah Pak, saya mau nanya nih Pak. Ketika kita datang ke gereja, itu kan sebelum memulai misa, itu kita ngambil air suci tuh, terus kita buat tanda salib. Nah tapi terkadang banyak banget saya ngeliat juga anak-anak OMK, tentunya di paroki saya juga kadang saya banyak banget ngeliat teman-teman anak-anak muda itu ngambil air suci tuh sekedar ambil air suci dan tanda salib tanpa mereka tahu apa sih maknanya gitu. Kenapa mereka harus ambil air suci, dan mereka mungkin masih bingung juga kalau misalnya buat tanda salib pas ambil air suci itu menghadapnya kemana gitu. Karena masih banyak banget yang mungkin menghadapnya ke depan atau ke kursi sebelahnya gitu. Oke. Gitu, Pak. Baik, itu bukan bagian dari persiapan untuk merayakan Ekaristi. Jadi orang datang ke gereja, sebelum masuk gereja, tangan kita celupkan di air suci. Ini ada maknanya, itu mengingatkan akan pembaptisan yang sudah kita terima. Maka juga ada doanya. Itu Tuhan, sucikanlah diriku, dan terima kasih rahmat baptisanmu dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baru masuk ke gereja. Seperti itu. Jadi itu enggak ritual hanya asal-asalan saja, tapi ada maknanya. Kita membersihkan diri dengan air suci itu. Nah, baru kemudian kita masuk ke gereja, kita berlutut. Ya, berlutut ini harus menyentuh lantai. Jadi bukan hanya sekedar ini ditekuk, tidak, tapi yang betul ini harus menyentuh lantai. Dan sambil berucap dalam batin, Tuhan, aku memenuhi panggilan. Karena kita diundang pesta. Itu baru kita menuju tempat duduk, berdoa, mempersiapkan diri untuk ikut Ekaristi. Nah, doa-doa kita itulah yang menjadi intensi pribadi kita, yang nanti disatukan di dalam doa pembukaan. Ketika memajak, marilah berdoa, itu ada saat hening. Nah, itulah doa-doa itu kita sampaikan kepada Allah. Seperti itu. Oh, seperti itu. Berarti untuk pembuatan tanda salib tetap menghadap ke altar berarti ya? Ke arah altar atau ke salib. Nah, berlutut atau menundukkan kepala itu ada aturannya juga dalam gereja Katolik. Jika di belakang altar itu ada tabernakel dan lampu Tuhan nyala, berarti ada sakramen Maha Kudus di situ. Kita berlutut. Tapi jika tidak, tabernakel terbuka, kosong, nah kita hanya menundukkan kepala ke arah salib. Seperti itu. Tapi tetap dalam hati mengucapkan, Tuhan, aku datang memenuhi panggilan. Seperti itu. Nah Pak,
kita ngomongin tentang tanda salib. Kita udah masuk nih Pak perayaan misa. Terus tuh kita juga bingung nih, sebenarnya dalam misa itu tanda salib itu berapa kali sih Pak yang intinya yang harus dilakukan? Sesuai dengan aturan liturgi di dalam beribadah dalam gereja Katolik, membuat tanda salib itu hanya 2 kali, di pembukaan ya yang dipimpin oleh imam, dan nanti terakhir di berkat pengutusan, hanya 2 kali. Nah, di tengah-tengah buat tanda salib hanya di saat mau mendengarkan Injil. Nah, maka ketika mau terima komuni doa, telah terima komuni doa, itu nggak perlu ada tanda salib. Atau ketika kita mengantarkan persembahan, itu juga nggak perlu buat tanda salib. Ketika imam memberkati kita, kita cukup hanya begini saja. Tuh, menerima berkat. Itu. Jadi, lagi buat tanda salib hanya 2 kali, di pembuka dan penutup. Seperti itu. Nah, Pak Widi, tadi kan Bapak menyebutkan membuat tanda salib di pembuka dan di penutup, dan salah satunya tadi membuat tanda salib pas Injil ya, tiga tanda salib kecil di dahi, di mulut dan juga di dada. Nah itu Pak, ada nggak sih ucapan khususnya atau mungkin doanya yang mungkin kita itu ada tahu? Ya, jadi tidak sekedar membuat tanda salib ini, tapi ada ini, ada yang lebih sederhana. Tuhan sucikanlah pikiranku, mulutku dan hatiku. Ada yang agak panjang dikit. Sabdamu aku pahami dengan akal budiku, aku wartakan dan aku tanamkan dalam batinku. Itu ada doanya. Oh, ada doanya juga ya ternyata ya. Berarti nggak cuman tanda salib aja ya Pak, ternyata ada pengucapannya juga. Betul. Benar-benar. Nah Pak, aku mau tanya, terus kan ada namanya, kita tuh sering banget kayak lagi bacaan entah homili, kita tuh ngerasa bosen Pak. Itu sebenarnya tuh dari hati kita yang memang kurang khusyuk atau gimana sih Pak? Ya, gereja Katolik itu memang ada sedikit kelemahan ketika kita tidak menjelaskan secara baik tentang perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi itu dikatakan sebagai puncak dan sumber. Puncak dan sumber hidup beriman. Nah, maka seluruh rangkaian dari liturgi pembuka, liturgi sabda, liturgi Ekaristi, liturgi penutup, itu ada maknanya yang sangat luar biasa. Bukan hanya sekedar upacara begitu saja, tapi itu semuanya bermakna. Kalau seseorang menyadari dengan sungguh, maka ketika Ekaristi itu kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Apa yang diserahkan? Doa, kerja, suka, duka. Ini yang dilambangkan dengan roti dan anggur. Nah, jadi roti dan anggur seringkali kan disalah artikan. Semua umat Katolik bertanya roti dan anggur dalam Ekaristi lambang apa? Tubuh dan darah Kristus. Itu kurang tepat. Karena yang kita terima itu adalah sudah tubuh dan darah Kristus. Jadi roti dan anggur yang dibawa di altar itu sebenarnya adalah diri kita. Itu doa, kerja, suka, duka hidup kita. Nah, itu dikuduskan oleh imam agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Nah, itu berarti hidup kita bersatu dengan korban Tuhan Yesus. Setelah dikonsekrasi oleh imam, roti dan anggur sudah tidak lagi menjadi roti dan anggur, tetapi menjadi apa? Tubuh dan darah Kristus. Maka imam akan mengangkat, terimalah dan makanlah kamu semuanya, inilah tubuhku. Ya kan? Tidak lagi inilah lambang, tidak ada inilah tubuhku, inilah darahku. Nah, ketika diangkat, kita memandang atau menyembah kulit. Ya, jadi jangan sampai ada kesalahan di umat menyembah tapi menundukkan kepala. Nah, itu salah. Karena itu kan ditunjukkan, maka kita harus melihat. Itu. Nah, setelah imam menaruh tubuh Kristus, imam kan berlutut. Nah, kita untuk membubuhkan badan, itu juga ada doanya. Aku bersyukur atas kasih dan korbanmu. Tadi kalau tadi satu lagi, ketika menyembah, itu kita harus seperti Santo Thomas. Ya Tuhanku dan Allahku. Ketika melihat Yesus yang sudah bangkit, Santo Thomas kan yang berseru itu. Ya Tuhanku dan Allahku. Nah, ketika imam berlutut, kita membungkuk. Nah, itu kita berdoa dalam batin, aku bersyukur atas kasih dan korban. Allah itu kasih dan rela berkorban. Nah, itulah maka Ekaristi menjadi puncak. Nah, kalau Ekaristi menjadi sumber, berarti kita pulang. Ya, kita mendapat kekayaan rohani dari Ekaristi itu. Kita menjalankan doa, kerja, suka, duka seperti Tuhan Yesus. Itu artinya Ekaristi menjadi sumber. Nah, kalau kita pulang dari Ekaristi, kita nggak perlu lagi mencelupkan jari di air suci. Iya, masih banyak banget ya, karena kita sudah dikuduskan oleh Tuhan, sudah diutus. Maka disebut misa. Ite misa itu artinya pergilah kamu diutus. Menjadi utusan. Harus hidup seperti Tuhan Yesus
yang ekaristi itu berarti kita harus rela dicuil, rela dicurahkan seperti anggur, seperti itu, ya. Wow, ternyata pada saat konsekrasi juga ada doa khususnya lagi. Benar. Ya, nah kemudian juga ini umat juga harus menyadari bahwa supaya tidak menjadi ritual biasa, semua hanya sebatas kewajiban, harus menyadari selain tadi puncak dan sumber, dalam ekaristi itu kita berjumpa secara langsung dengan Tuhan. Ada 4 kehadiran Tuhan dalam ekaristi itu. 4 kehadiran. Ya, Wow, saya baru denger nih, Pak. ya, yang pertama dalam diri imam. Seorang imam dalam sakramen apa dalam ekaristi dia bertindak sebagai Yesus. Itu seorang imam. Siapapun imamnya, dia bertindak sebagai Tuhan Yesus. Nah, kemudian sabda yang dibacakan. Ketika sabda yang dibacakan, Tuhan sedang berbicara kepada kita. Tuhan hadir, maka kita harus mendengarkan dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah dalam tubuh dan darah Kristus. Itu jelas hadir, ya kan? Nah, yang keempat dalam gereja atau umat yang berhimpun. Tuhan bersabda, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku di tengah-tengahnya. Jadi gereja itu yang umat yang datang berkumpul itu merupakan wujud kehadiran Tuhan. Maka kita bersatu padu memuji muliakan Tuhan. Kita menjadi wakil seluruh umat di dunia, memuji meluruhkan Tuhan, kita bersatu dengan surga. Itu. Maka lagu-lagu yang tersaji itu sebenarnya kalau diajar dengan baik luar biasa. Itu menjadi kekayaan beriman kita supaya kita nih contoh seperti kemuliaan. Kemuliaan itu kita mengalami seperti dahulu para gembala menerima pewartaan dari para malaikat. Dia melihat kemuliaan surga. Tuh, nah, lagu kudus itu seperti Yesaya. Dalam Yesaya 6 ada di mana ada suasana surgawi, kita berseru kudus, kudus. Jadi dalam ekaristi kita sebenarnya masuk dalam perjamuan kudus di surga. Kita mempersiapkan diri ke sana. Ya, nah di samping itu juga nanti dalam anamnese itu mengingatkan kita bahwa kita itu kan mengingatkan kita akan kematian kita. Yesus kapan saja, di mana saja akan datang menjemput kita. Tapi kita nggak perlu khawatir dijemput oleh Tuhan Yesus, kita akan dipindahkan ke dalam perjamuan kudus di surga. Seperti itu. Nah, itu kalau orang menyadari ekaristi seperti itu, maka ekaristi akan menjadi kebutuhan, bukan lagi kewajiban. Bukan lagi kewajiban ya, atau rutinitas seperti itu. Ya. Saya juga baru dengar dan ternyata ada juga yang 4 kehadiran. Benar. Ya. Kirain kita cuma ngikutin ya misa-misa biasa, Bener-bener. cuman kegiatan rohani yang kita harus butuhin aja. Bener-bener. Ya. Kayak mungkin masih banyak banget yang berpikir udahlah itu jadi rutinitas kalau misalnya minggu kita ke gereja atau Sabtu sore biasa kita ke gereja gitu. Betul. Nah, urutan ekaristi dan liturgi pembuka, liturgi sabda, liturgi ekaristi, liturgi penutup itu ada di dalam Alkitab. Nanti kalau Mbak Kalista, Mbak Tata baca di dalam Lukas tentang kisah Yesus menampakkan diri kepada 2 orang murid Emmaus. Itu urutan ekaristi. Sampai kemudian mereka begitu perjamuan dengan Tuhan, mereka langsung pergi mewartakan Yesus. Nah, sama ketika berkat pengutusan kita diutus harus hidup ekaristi, berbagi dengan orang lain seperti Yesus yang terpecah-pecah, yang tercurah. Itulah hidup yang ekaristis. Harus rela berkorban. Ya, seperti itu. Keren banget ya Kalista. Ternyata kegiatan yang kita ikutin di hari Sabtu sore ataupun Minggu pagi bahkan Minggu sore itu tuh banyak banget ngandung arti ya Kal. Bukan cuma kegiatan yang kita harus ke gereja nih karena disuruh mama papa atau gimana. Tapi ternyata mengandung arti. Itu kita harus bersiapkan. Yang lebih baik kalau mau ikut ekaristi itu ya bacaannya apa? Dari bacaan pertama, Mazmur tanggapannya, bacaan kedua, bait pengantarnya sampai Injilnya dibaca lebih dulu. Sehingga ikuti ekaristi dengan nyaman. Oh ya, Tuhan bersabda ini. Jadi sudah mengerti juga ya Pak. Betul. Untuk itu semakin menghayati pentingnya ekaristi menjadi kebutuhan dalam hidup. Itu. Ya. Terima kasih Pak Widi atas kesempatan dan waktunya udah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang bersama kita dan menyampaikan banyak pesan sekali untuk kita, tentunya anak-anak muda juga ya Ta ya. Semoga pesan-pesan yang telah Pak Widi sampaikan kepada kita semua dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan teman-teman jangan lagi menganggap bahwa ekaristi itu hanya sebagai rutinitas, tapi sebagai kebutuhan hidup kita. Oke, betul banget Ta, setuju banget nih. Oke, kalau gitu sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye. Podcast Trabel.